Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Jadi ini berita terbaru ya tentang si Agus yang berada sekarang di apartemennya Bang Farhad begitu. Tapi ada pemandangan yang menyedih, menyentuh dan mengharu birukan kalau saya lihat semeton ya. Karena sekarang 100% sudah ketutup gitu matanya Agus gitu kan. Ini menjadi kalau saya sih bersimpatik dan kasihan juga ya. Kenapa sih harus ngelapor dulu ya? Coba Anda ngelapor mungkin udah bisa ngelihat ya. Ini dia videonya. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Doa dulu buat para Mas Gus, apa yang doain buat saya Gus? Semoga buat doa pekerjaannya, Amin. dimudahkan rezekinya, Amin. apapun yang terjadi apapun, Amin. supaya kami menjadi sebuah ada hasil yang berlimpah ruah. Amin Gus ya Gus ya. Terima kasih. Kamu kasih doa saya aja saya sudah bahagia. Terima kasih Gus. Terima kasih banyak ya Pak. Ya pulang dulu Ibu. Semangat terus. Terima kasih ini posisi yang punya apartemen yang nyiapin buat Agus ini. Free ya, nggak bayar ya? Nggak bayar. Listrik bayar sendiri listrik. Nggak bayar, Oke, nggak Gus, ya. bayar, Semangat. nggak bayar. Terima kasih Pak. Sampai jumpa kalau ke Aceh nanti. Nggak bayar, Jangan lupa. ya. Saya akan cari kalian di Aceh. Terima kasih. Salam buat orang Aceh. Oh, dia mau pulang ya? Selamat pemilah kaum rumah. Semangat Gus. Buat Alvin Lim juga semangat. Udah ketutup ya. Sabar ya. Siap. Penimbuhan sekarang kulit ya. Iya, ini yang parah nih kulit ini. Cuma mau ditahan terus sama si nyonya, Semakin ya? dipanas-panasin. Iya, sabar. Terima kasih silaturahmi Gus. Luar biasa kamu ya. Aku pulang dulu kerja lagi. Lihat matanya Gus, mata Gus, lihat Gus. Udah ketutup Gus ya? Tutup dua-dua. Dengan cahaya Gus. Enggak ada. Sabar Gus ya. So, Oh, coba lihat sini Gus, lurus Gus ya. Masih ganteng gak Gus? Luar biasa Gus ini. Pak Elmi. Berdua nih, saya taruh nih. Pak, mari Pak, apa kabar Pak? Oh ini tempatnya Agus. Assalamualaikum Gus, wih, gemuk Gus. Iya makanya. Waduh, ada seminggu gak ketemu saya. Pokoknya yang penting ada. Gemuk Agus ini, gemuk. Mau duduk di mana? Salaman, situ kasih. Sini. Ya. Nah itu semeton ya sudah ketutup tuh. Udah masa jadi salahin si nyonya katanya ya. Siapa lagi kalau bukan Tenopi begitu. Yang sebenarnya kalau dari awal memang Agus ini melakukan pengobatan sih sudah sembuh. Karena ada videonya ini kita coba lihat video dari awal ya. Ini matanya masih terbuka gitu loh. Ini ada videonya. Nah itu kan belum pupil kena salah apanya kulitnya belum ketutup begitu kan di video ini ya. Jadi kalau dari atas dasar ini mungkin ya, dan memang atas dasar ini gitu Tenopi melakukan mencari donasi gitu untuk pengobatan karena takutnya akan terjadi video yang awal tadi begitu kan. Ini waktu pertemuan ya sama Tenopi begitu ya, dalam posisi ini udah belum ketutup 100% ya, dan melakukan pengobatan juga ya. Sekarang udah 98% gitu kan. Udah nggak bisa berfungsi katanya. Ini waktu di Densu. Nah ini kan foto sama Wawa ini ya. Foto sama Wawa. Ini kan masih kebuka tuh. Kalau dibandingin sama yang tadi begitu. Ya. Ini sebenarnya disayangkan oleh netizen juga begitu ya. Dan terutama Tenopi. Kenapa pada saat itu matanya masih bisa ditolong dan diobati, kenapa tidak langsung melakukan pengobatan ya, yang katanya sudah bisa ngeliat, tapi dalam posisi itu kayaknya bisa tuh ya, yang walaupun sebelah ini memang udah tidak bisa ketolong gitu ya, tapi yang sebelahnya kayaknya bisa. Tapi sebenarnya atas dasar itu semeton ya, kekecewaan terbesar yang terjadi oleh Tenopi itu adalah karena ini begitu, karena video ini yang melaporkan begitu ya. Coba kita lihat ya, ini dia. Untuk di rumah sakit saya pengen perawatan. Nah, ini awalnya ya. Supaya mata saya sembuh. Saya nggak neko-neko. Nggak neko-neko katanya. Uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit bukan saya yang sakit. Dia yang sakit bukan saya yang sakit. Kejam banget, pertama jam dia. Tapi balasannya kayak gini. Betul. Gak pernah lihat kebaikan saya. Betul. Perjuangan saya sebagai relawan gak dilihat. Ya. Dan saya rasa siapapun dalam posisi Tenopi akan sangat kecewa begitu kan, karena setelah ditolong bukan hanya ini dibenci tapi dilaporkan ya. Ini seperti orang yang tidak tahu balas budi lah ya. Jadi atas dasar itu juga para netizen memberikan reaksi yang beragam gitu kepada Agus gitu ya. Dan sekarang jangankan Tenopi, netizen disalahkan, tapi yang dia tidak tahu bahwa sumber ini semua ya dia gitu.
ya. Karena rekam jejak digital ini kan sudah kita tonton dari awal sampai akhir ini kasus ini gitu kan. Bagaimana awalnya sampai akhir ya. Jadi jangan salahkan kita juga punya kesimpulan, punya persepsi, semua pendapat juga gitu kan tentang itu. Bahwa kesimpulan netizen itu sama, yaitu memang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu budi begitu kan. Sehingga bukan hanya ini dibenci tapi orang kok dilaporkan, dan kasus ini panjang sekali sampai sekarang. Coba kita flashback semeton ya, sebentar dari awal sampai kasus ini terjadi. Bagaimana kekecewaan terjadi di Teh Novi. Ini dia. Makanya pihak keluarga meminta tolong sama kita untuk mengawal keadilan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang sudah dia lakukan, guys. Awalnya begitu ya, meminta keadilan awalnya. Ini mbaknya ya? Wawa lagi baik-baiknya. Gimana? Ya silakan. Ya, maaf. Nah, manut. Saya gitu kan, karena Ada kelihatan masih ada kelihatan cahaya, buram itu kan kelihatan kayak warna pertama sebelum operasi. Masih Saya lihat. juga masih ngelihat gitu Mbak Novi, masih lihat warna ini yang datang, tahu nggak siapa, warnanya apa. Nah setelah operasi mungkin nggak tahu dari efek operasi, saya juga nggak tahu ya Mbak Novi ya. Nah mulai memblur gitu, cuman bisa lihat warna putih doang. Warna putih doang yang bisa saya lihat. Selain dari itu palingan cuma bayang-bayangan aja gitu. Saya minta tolong sama Mbak Novi secepatnya saya dirawat. Amin, amin. Mohon katanya. Mohon Mbak Novi, Iya, iya Pak, insya Allah ya, insya Allah. saya mohon. Ya, insya Allah. Saudaranya. Akhir mungkin tahu apa sih yang aku mau gitu. Pada saat aku datang aja sudah jelas bahwa Betul. butuhnya Itu ada buktinya. untuk operasi Itu secepatnya. ada buktinya. Pengobatannya yang dulu. Pengobatannya, Oke. karena ini speak up dari mereka ya, yang dikeluhkan BPJS karena prosesnya terlalu lama, katanya seperti itu. Lah mindset aku sebagai orang sehat, kan dia sakit butuh pertolongan cepat dong. Aku tergerak hatinya untuk gimana nih caranya kita cari uang untuk bantu Mas Agus operasi. Kan dia ingat ya, waktu pertama saya nggak langsung dibilang diagnosa, itu nggak bener. bisa lihat dua-duanya, itu nggak ada. Kalian boleh cek video saya part pertama, kedua, itu tuh waktu dia menjelaskan, yang kanan apa kiri saya lupa ya, nggak hafal. 95% tidak bisa melihat. Tapi yang satu lagi itu kemungkinan masih bisa dipertahankan. Kok sekarang berbalik? Saya dapat info katanya dia nggak bisa ngelihat sama sekali. Kalau emang dari awal dia ngomong kayak gitu, ngapain saya Betul. bilang itu untuk berobat gitu loh poinnya. Makanya kan saya di sini jadi orang yang merasa kalau dibilang tersudut, ya saya juga tersudut. Kok bilang dari awal untuk operasi mata, terus sekarang bilangnya yang berbeda gitu loh. Tapi qadarullah, alhamdulillah, terima kasih banget untuk netizen ya, mereka sangat cerdas, smart, dan mereka tahu ketika aku menjelaskan ini adalah sebuah kenyataan dan berdasarkan dari begitu ya. Dan kembali lagi pasti kecewa lah ya. Dan Opi pasti kecewa dengan kejadian ini begitu ya. Apalagi kejadian itu sepanjang ini gitu kan, berepisode-episode seperti tidak ada akhir. Akhirnya dari situ saling melaporkan begitu. Yang dimana sebenarnya kekecewaan publik juga terjadi kepada si Wawa tadi gitu kan, yang digunakan donasi itu untuk membayar utangnya dia gitu. Sebenarnya simpel saja pada saat itu ketika memang diketahui itu terjadi, tinggal minta maaf. Dan Bang Densu, Teh Novi sudah memaafkan. Kan masih banyak sisa tuh, langsung saja melakukan pengobatan. Tapi apa yang terjadi seperti video-video saya sebelumnya, ketika negara api datang lagi di situ, nah disitulah letak poinnya ya. Mungkin disarankan untuk melaporkan itu Teh Novi sehingga sampai sekarang saling melaporkan. Dan apa yang terjadi di video yang tadi semeton ya. Dan 100% sekarang sepertinya sih Agus ini udah nggak bisa ngelihat ya, karena udah ketutup. Walaupun kemarin kita lihat di live-nya itu kan sudah bisa-bisa di mana letak posisi gelas, di mana dia ngetos sama waktu podcast kemarin itu bisa gitu kan. Itu menjadi kecurigaan. Tapi kalau kita lihat tadi memang udah nggak bisa kayaknya ya, udah 100% udah ketutup gitu. Ya, sebenarnya sih kalau memang kulitnya ketutup kayaknya sih bisa. Kalau dibuka kulitnya terus diobatin kayaknya bisa. Seperti
ini juga kemarin ya Bang Ical ya yang udah melakukan perawatan mata juga. Coba kita lihat ya Bang Ical yang sudah melakukan perawatan mata. Ini dia. Novi Pratiwi serta semua tim kini telah jalani proses operasi mata Faisal di Malaysia. Sementara Agus Salim menyesal dan menangis karena tak bisa lagi berobat hingga alami keterlambatan medis. Berbeda dengan Agus Salim yang menggunakan uang donasi 1,5 miliar untuk keperluan pribadi, hingga melaporkan selebgram Pratiwi Novianti ke polisi. Pria bernama Faisal, korban pencongkelan mata di Gunung Putri Bogor, kini mulai proses pengobatan matanya atau operasi mata ke Malaysia. Diketahui Faisal adalah korban pencongkelan mata yang sempat ramai karena videonya beredar di media sosial. Karena kasus Faisal mulai tenggelam, sang adik bernama More meminta bantuan Novi untuk mengangkat kembali kasus ini dengan membuka donasi. Mora menambahkan bahwa uang donasi yang digalang oleh Novi mereka simpan apabila ada informasi dari dokter yang memungkinkan Faisal untuk mencangkok mata. Mora kembali menjelaskan bahwa uang donasi tersebut memang mereka simpan untuk pegangan mata Faisal dapat dioperasi. Tapi kalau dari Mas Faisal sendiri, Mas Faisal mengharapkan bantuan apa? Doa sih Bang. Ya. Doa biar ada kesempatan sembuh. Iya. Karena kita nggak tahu doa siapa yang dijawab Allah. 6 juta ini cukup. 6 juta ini masih belum kita pakai. Sama sekali. Oh, belum pakai sampai sekarang. Nah, kenapa dia jadi takut pakai uang donasinya? Bukan takut sih Bang, jadi kan emang ada uang pribadinya juga, dan sebelum ada Novi ada teman-temannya yang dari ini bantu Ada donasi juga. ya. Jadi kita tuh yang uang dari Novi kita pengennya nanti kalau ada dari dokter bisa nih operasi cangkok mata atau apa, kita punya uangnya gitu. Dengan 6 juta rupiah itu, Bang Icar, kamu terbengkalai nggak apa-apa? Nggak apa. Nggak apa-apa ya. Tapi bantuan kamu sedikit nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah katanya ya. Bang Ical begitu walaupun banyak tatuan di mana-mana, sholat jalan ya. Terus dia tahu berterima kasih gitu ya. Dan kita melihat itu kayak tegar begitu, tidak cengeng begitu ya, tidak cengeng beliau gitu. Dan kita harapkan dan berdoa semeton ya, mudah-mudahan Bang Ical juga, mudah-mudahan ya ada keajaiban untuk beliau bisa melihat juga gitu. Dan Agus juga kita doakan sama-sama lah ya, untuk dia juga mudah-mudahan ada mukjizat juga untuk bisa melihat, sehingga kasus ini, cerita ini selesai lah gitu di akhir tahun ini gitu ya. Kan udah bosen tuh, kan masih banyak tuh yang harus kita lihat-lihat gitu kan. Di sana itu kasus itu banyak sekali begitu. Ini Agus lagi, apalagi ada Agus ini, Agus itu, Agus sono, Agus no, banyak sekali sekarang Agus yang beginilah, Agus yang begitulah, banyak sekali sekarang ya. Kayaknya tahun 2024 ini akan ditutup dengan cerita Agus gitu ya. Jadi segitu sebentar videonya ya. Jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.